Jadi kalau aset itu ada berupa kas. Kas itu uang, bisa uang tunai, bisa uang di bank. Itu namanya kas. Jadi kas di bank, misalnya biasanya diistilahkan bank. Terus ada juga piutang. Piutang itu orang pinjam uang kita. Itu piutang. Jadi kalau misalnya ada customer atau konsumen itu bayar nyicil, nah berarti dia ngutang kepada kita. Nah kita tulis sebagai piutang. Nah kemudian ada juga persediaan kalau kita usahanya usaha dagang. Jadi kita misalnya usaha ATK atau usaha kios pupuk tadi, kita membeli pupuk ke distributor atau ke agen. Nah, itu ada kita mempunyai persediaan pupuk, itu di posisi aset. Kemudian kita punya aset tetap berupa laptop misalnya, ya laptop. Kalau misalnya laptopnya ini dibeliin dari dari BUMDes, nah ini berarti miliknya BUMDes ini. Bumdes, itu dicatat juga di sisi kiri. Nah kemudian utang ini utang kita. Jadi kalau misalnya kita membeli kios pupuk misalnya, kita membeli ke distributor secara utang, nah ini dicatat juga utang kita berapa di distributor pupuk misalnya. Nah kemudian utang lagi misalnya biaya yang masih harus dibayar, misalnya BUMDesa di akhir tahun Desember gitu ya, ini masih ada utang gaji misalnya, utang gaji kepada karyawan BUMDes. Nah itu harus dicatat juga berapa utang BUMDes kepada karyawannya dan lain-lain utang. Kemudian modal ini bentuknya penyertaan atau modal dari desa. Jadi kalau misalnya pertama kali BUMDes dibentuk, dia mendapatkan penyertaan modal 100 juta. Nah itu 100 juta dicatat di sisi kanan di bagian modal. Nah kemudian tahun berikutnya dapat tambahan modal dari desa 50 juta. Nah ditambahin lagi, dicatat namanya tambahan modal dari desa sebesar 50 juta. Kemudian ada lagi modal dari masyarakat atau dari hibahnya Pemda dan lain-lain. Nah, itu taruh di sebelah kanan uangnya ya. Nah kalau misalnya bukan uang, nah tapi kasnya, kalau misalnya uang ya, kalau misalnya uang 100 juta tadi taruh di kanan modal 100 juta ya. Kas di kiri 100 juta. Itu kalau bentuknya uang. Tapi kalau misalnya bentuknya gedung, gedung pertemuan desa diserahkan ke BUMDes gitu, pakai perdes gitu ya, untuk dikelola sama BUMDes. Atau bentuknya kios di pasar gitu ya. Nah ini di modalnya ditulis nominalnya berapa harga kios itu waktu bangun gitu, misalnya 200 juta. Nah di kirinya dibuat asetnya, dicatat kios di pasar sebesar 200 juta. Nah jadi ini namanya persamaan dasar akuntansi tadi yang disampaikan Pak Camat tadi benar. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya neraca itu harus balance, kalau tadi bilang harus seimbang. Jadi kalau misalnya di sisi kiri 1 miliar, sisi kanan ini utang dan modal juga harus 1 miliar. Itulah akuntansi ya, jadi seni mencatat aja nih. Nah ketika ada operasional, maka ada namanya pendapatan, ada beban atau biaya ya. Nah ini nggak boleh ini juga nih, nggak boleh bingung gitu ya. Aset atau di sebelah sisi kiri itu istilahnya saldo normal untuk aset dan beban atau biaya gitu. Nah, untuk sisi kanan itu istilahnya saldo normal untuk utang, modal awal, dan pendapatan. Ini di sisi kanan atau kredit. Di sini debit, ini kredit. Nah, penjelasannya nih
jika terjadi penambahan aset maka dituliskan angkanya di sisi kolom kiri atau di sisi debit. Nah, jika terjadi penambahan utang modal maka dituliskan angkanya di sisi kolom kanan atau kredit. Nah, termasuk juga beban juga. Jadi kalau misalnya BUMDes membayarkan gaji, ya, membayarkan gaji, biaya gaji atau beban gaji kepada karyawan BUMDes, ini berarti ditulis di sisi kiri. Mulai bingung kan? Kenapa di sisi kiri? Karena yang keluar untuk biaya gaji adalah kas. Kas itu di sisi kiri kan? Dia kalau nambah dia di kiri, tapi kalau dia kurang dia di kanan. Itu asetnya kas ya. Atau pendapatan lain lagi. Ini dulu saya belajar itu juga bingung. Ketika kita mendapat pendapatan kok ditulisnya di sisi kredit gitu. Karena apa? Karena yang kita dapat adalah kas. Kasnya di sisi kiri karena bertambah, nah, pendapatannya itu dicatat di sisi kanan. Absen tadi. Absen. Jadi jangan sampai menyamakan antara pendapatan dengan kas ya, dengan uang gitu. Jadi itu sisi hal yang berbeda gitu. Sama dengan modal tadi. Modal itu jangan disamakan dengan kas gitu. Jadi supaya nggak bingung gitu namanya. Jadi kalau misalnya dia pokoknya dia harus double gitu, harus ada apa namanya? Ada pasangannya. Jadi harus ada pasangannya. Jadi kalau misalnya biaya gaji, jadi beban dengan aset. Kalau misalnya nambah modal, berarti modal dengan aset. Kalau misalnya tadi bayar utang, berarti harus ada utang dengan aset. Nah, kalau misalnya pendapatan, nah berarti pendapatan dengan aset. Bisa juga pendapatan kurang beban gitu ya. Jadi ada juga yang seperti itu, tapi itu udah istilahnya udah advance, udah tingkat lanjutan. Jadi kalau yang sederhana hanya ini yang di bawah ini. Nah ini persamaan dasar akuntansi ya. Jadi kalau misalnya persamaan dasar akuntansi tadi, laporan keuangan itu harus balance. Jadi laporan keuangan itu maksudnya laporan posisi keuangan tadi, neraca itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah persamaan tadi itu harus ada kodifikasi akun. Nah, kodifikasi ini istilahnya membedakan kelompok akun gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai SIA BUMDes gampang aja nanti. Tapi ini harus paham dulu karena SIA BUMDes kami itu general gitu ya. Jadi untuk akunnya ini bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Karena dia sifatnya general untuk seluruh jenis usaha. Nah, jadi harus bisa paham kodifikasi akun. Nah, untuk aset kodifikasinya 1. Nah, untuk kewajiban itu 2, utang 3, pendapatan 4, beban 5. Nah, ini istilahnya akunnya ya. Nanti ada kelompoknya lagi. Kalau aset nanti ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nanti mungkin 1.1 atau 1.2 nanti. Nah, misalnya aset lancar, nanti lancar tuh ada lagi. Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Itu 1.1.2, 1.1.1, kemudian 1.1.2 gitu, dan seterusnya. Nah, contohnya beban misalnya, beban gaji, beban pemeliharaan dan lain-lain gitu ya. Kewajiban juga, kewajiban pertama ada kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, atau kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Nah, kemudian utang, sorry ini salah nih kayaknya. Ini bukan utang ya, ini modal harusnya. Jadi kewajiban itu utang ya. Ini salah. Jadi 3 itu modal atau ekuitas. Ekuitas. Edit. Jadi modal atau ekuitas, kalau yang nomor 2 itu kewajiban atau utang. Kenapa utang dibilang kewajiban? Tahu ya?
harus dibayar. Karena kalau nggak dibayar dibawa sampai mati sampai akhirat nanti. Oke, jadi udah hafal semua ya? Hafal nggak? Aset itu 1, kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, Beban. kemudian beban itu 5 ya. Nah, ini saldo normal tadi sudah disampaikan ya. Kalau aset bertambah itu di debit atau di sisi kiri, beban bertambah di sisi kiri, utang bertambah sisi kanan, modal bertambah sisi kanan, pendapatan bertambah sisi kanan. Kalau nanti mengoperasikan Siabundes, untuk yang lebih mudahnya hafalkan yang aset, utang, dan modal saja. Jadi kalau aset itu bertambah di sisi kiri, utang bertambah di sisi kanan, kemudian modal bertambah di sisi kanan atau di kredit. Karena nanti di Siabundes itu ada namanya saldo awal. Nah, untuk menginput saldo awal dia harus debit dan kredit gitu. Ya, aset, utang, dan modal. Nah, apabila kejadiannya sebaliknya atau berkurang gitu ya, maka sisi dituliskan angkanya adalah sebaliknya. Kalau asetnya berkurang berarti sisi kanan, beban berkurang, sisi kanan, utang berkurang, sisi kiri, modal bertambah, sisi kiri gitu ya. Coba saya tes ya. Kalau muncul beban gaji di sisi mana? Kiri. Enggak ragu-ragu. Coba satu suara gitu ya. Kiri. Kalau beban gaji Kiri. Kalau pendapatan Kalau modal awal Kalau ini utang jangka panjang Kanan. utang jangka panjang kanan Kanan. tambah. Tambah. Nah, kalau kas kas kiri iya atau debit ya. Nah, kalau biaya yang masih harus dibayar kiri apa kanan? Beban kiri. Kanan. Karena biaya yang masih harus dibayar itu tergolong utang bertambah. Memang namanya beban. ya, tidak ada biaya gaji, atau beban gaji, ada biaya yang masih harus dibayar. Ini namanya saldo normal. Nah, ini siklus akuntansi. Jadi kalau siklus akuntansi itu pertama bukti transaksi ya. Nah, bukti transaksi itu contohnya misalnya kita beli sesuatu itu di toko atau di distributor, itu ada namanya kwitansi atau faktur pembelian. Nah, itu adalah bukti transaksi. Jadi harus ada lengkap buktinya gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada ya harus dibuat ini syaratnya valid, sah, lengkap. Nah, bagaimana bukti yang tidak ada? Misalnya beli di warung, kita beli Indomie, contohnya ini bukan bubes misalnya ya. Kita beli disuruh orang tua misalnya beli Indomie 5.000 gitu kan, harganya. Nah, kita dapat dibawakan uang 20.000 nih. Nah, kemudian kita balik ke orang tua kita nih, harga Indomie udah naik ternyata 10.000, padahal bohong gitu. Padahal harganya masih 5.000, dikasihnya kembali cuma 10.000 gitu kan. Nah, itu kan nggak jujur gitu ya. Bagaimana caranya supaya warung itu mengeluarkan bukti faktur, bukti kwitansi tadi. Nah, kalau misalnya ada kwitansinya, maka itu menjadi valid, sah, dan lengkap. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya berarti harus kita sendiri yang buat Survei. Jadi kita membeli di toko A misalnya laptop, misalnya ya laptop 2 juta, laptop second gitu ya, pada perorangan. Nah, bagaimana lah kwitansinya nih? Oh, berarti kwitansinya ditandatangani oleh si penjual tadi. Nah, padahal dia bukan seorang yang
badan usaha gitu, dia hanya perorangan. Nah, dia mengeluarkan kwitansi sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini harus diketahui oleh direktur BUMDes misalnya, atau oleh bendahara dan direktur BUMDes gitu, 2 orang. Nah, itu menjadi sebuah sah. Nah, sahnya ini ya harus dilegalkan istilahnya di BUMDes tersebut. Kalau misalnya cuma 1 juta nggak masalah aturannya gitu ya. Si BUMDes ini buat aturan kalau misalnya di bawah 500.000 harus menggunakan kwitansi yang dikeluarkan oleh si penjual. Nah, tapi kalau misalnya di atas itu buat faktur gitu ya. Selain kwitansi juga membuat faktur ditangani oleh direktur BUMDes dan bendahara. Atau kalau misalnya lebih dari berapa ratus juta buat kontraknya, itu kan Pemda ya, harus ada kontrak banget. Nah, itu bukti transaksi. Kemudian kalau ini siklus sederhananya ya, dari bukti transaksi ke bawah, kemudian bukti pembukuan. Nah, tadi itulah dicatat debit kreditnya, kemudian dibuat jurnalnya. Ini kalau nggak pakai siap BUMDes, kemudian diposting buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian jurnal penutup, sampailah semuanya jadi laporan keuangan. Nah, kalau pakai siap BUMDes, mulai dari bukti transaksi, kemudian pencatatan, bukti pembukuan, tiba-tiba langsung laporan keuangan. Jadi berdasar si siap BUMDesnya sendiri yang memasukkan aplikasinya itu yang jurnalnya buku besarnya, ya semua yang itu laporan muncul neraca sampai laporan laba rugi. Itu siap BUMDes gitu ya. Nah, siap BUMDes itu hanya alat gitu ya. Jadi itu cuma tools atau alat. Nah, rumus sebagai bendahara manusianya gitu istilahnya ya, yang menjalankan alat tersebut juga harus mengerti akuntansi gitu. Jadi kalau misalnya alat itu bukan hal yang sempurna gitu istilahnya, karena dia diciptakan atau dibuat oleh manusia juga. Nah, bisa jadi dia ada trouble gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu akuntansi, paham, nah kita bisa tahu nih, oh ini trouble nih, harusnya nggak seperti ini. Nah, itu kita makanya harus belajar akuntansi juga, karena si BUMDes itu hanya alatnya aja. Nah, kemudian ini urutan proses tadi sama ya, analisis transaksi dan penjualan, kemudian posting, buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, kemudian penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, jenis laporan keuangan itu ini banyak ya. Yang kalau SAK umum itu ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan laporan keuangan. Nah, ini kalau SAK umum. Kalau SAK MKM tadi yang disampaikan hanya 1 dan 3 dan 5. Jadi 135 aja yang kita buat gitu. Kalau SAP, standar akuntansi pemerintahan, itu nama lagi itu ada laporan anggaran, laporan penyerapan anggaran. Itu kalau SAP. Kalau etap sama 5, kalau umum 5 juga. Nah, ini contoh laporan keuangan. Nah, ini neraca ya. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, kewajiban utang, dan ekuitas kekayaan bersih suatu perusahaan pada tanggal pelaporan. Nah, jadi ada aset, kemudian aset lancar yang tadi dijelaskan kan, ada aset tetap. Nah, kemudian di bawahnya kewajiban dan ekuitas, ada utang, ada modal akhir. Nah, ini nilainya harus sama nih. Di sini 710 juta, bawahnya 710 juta juga. Nah, coba saya tanya yang udah membuat seperti ini, BUMDes mana aja? Ada? 1. Itu berapa BUMDes? banyak Banyak.
Iya bener ya. Baru satu aja ya. Nah ini namanya neraca ya. Neraca. Jadi kalau neraca itu ada aset, ada kewajiban atau utang, dan ada ekuitas atau modal. Ada bekas. Ini aja yang aku bawa. Berarti cocok kayak ini belajar musim laporan keuangan ya. Nah, ini belum praktekkan soalnya. Nah ini yang kedua, laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi atau 1 tahun. Nah kalau laporan laba rugi ini ada pendapatan dan ada beban atau biaya. Ya. Jadi penjualan bersih, misalnya 1M, harga pokok penjualannya 600 juta, berarti laba kotornya 400 juta. Kemudian dikurangi dengan beban-bebannya operasional, ada 200 juta totalnya. Jadi labanya ada 200 juta. Ini kalau istilahnya jenis usahanya BUMDes ini usaha perdagangan. Jadi ada penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Nah ini laporan perubahan ekuitas, tapi kalau kita nggak usah terlalu. Jadi kalau perubahan ekuitas itu ada terkait dengan modal, kemudian laba bersih, kemudian modal akhir. Arus kas juga sama. Arus kas ini mirip dengan buku kas. Kalau buku kas itu sederhana ini pembukuan, tapi kalau istilah akuntansi namanya arus kas. Jadi keluar masuknya kas. Halo. Hai. Masih fokus ya. Halo, hai, halo. Ayo. Bingung ya. Halo, hai, halo. Nah, ini persamaan akuntansi sama nih tadi ya, menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dana. Nah kalau aset tuh istilahnya punya apa? Nah, kita BUMDes itu punya apa aja? Kita punya uang tunai di bendahara BUMDes misalnya berapa, kemudian uang di rekening bank berapa, misalnya kita punya persediaan di gudang ada berapa nilai uangnya, berapa jumlah barangnya gitu ya. Tapi jumlah barangnya nggak usah dimasukin laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan aja. Jadi kalau misalnya persediaan BUMDes ini punya, saya belum jelasin catatan atas laporan keuangan tadi ya. Misalnya BUMDes ini punya pupuk di gudang gitu ya. Pupuk di gudang, di laporan keuangannya itu ada misalnya 1 miliar. Nah, ini di catatan atas laporan keuangan itu ditulis 1 miliar ini bentuknya apa aja. Oh ternyata pupuk NPK-nya 400 juta, kemudian pupuk ureanya 600 juta. Nah gitu. Contohnya itu ya, contoh catatan atas laporan keuangan. Nah kalau piutang, catatan atas laporan keuangannya bagaimana? Oh piutang si A ngutang nih, kita punya piutang ke si A berapa? Jadi kalau piutang di situ ada nilainya 1 miliar, itu harus dirincikan di catatan atas laporan keuangan. Piutang si A 100 juta, piutang si B 200 juta, sampai dengan jumlahnya 1 miliar. Kalau misalnya kas tadi ya, kalau kas dan bank gitu kan ya. Nah, kas ini bisa dirincikan ya. Kas ada kas tunai, uang tunai misalnya 10 juta. Ini dirincikan nih. Di bendahara BUMDesa misalnya ada 5 juta. Kemudian di bendahara unit desa atau di kasir ada 5 juta. Itu atas laporan keuangan. Nah kemudian bank, nah bank juga dirincikan, banknya bank apa? Di bank BRI berapa, di bank Yokepri berapa? Itu namanya catatan atas laporan keuangan ya. Nah kemudian kalau misalnya punya laptop gitu kan, senilai itu tulisannya laptop 50 juta. Ini ditulis 50 juta tuh ada berapa laptop gitu. Mereknya apa? Nah, itu punya apa ya?
Nah kemudian sumber dananya dari mana yang belah kanan? Nah sumber dananya dari apa? Dari pinjaman bank, berarti utang. Berarti BUMDes ada utang di bank gitu. Atau dari penyertaan modal desa, berarti ditulis ini modal awal desa berapa, kemudian penambahan modal desa berapa, atau dari masyarakat atau dari hibah gitu. Ini sumber dananya dari mana? Jadi belah kiri itu punya apa, belah kanan sumber dananya dari mana? Nah ini contohnya ya, punya uang 20 juta, ini dari pemilik dari pemilik perusahaan namanya, maksudnya dari desa gitu ya, kan kita lihat. Kemudian punya apa nih, laptop ini utang ke toko Elektra 15 juta. Totalnya 45 juta sama ya, 45 juta juga. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini konsep dasarnya sama tadi. Nah, ini kalau udah kalau misalnya manual ya, kalau pandai akuntansi nggak pakai SIA gampang lah, manual juga bisa gitu. Tapi kalau pakai SIA lebih mudah lagi, Gampang. Otomatis. yang ahli akuntansi pun sekarang udah nggak ada yang begitu manual, Kesia juga. udah pada pakai SIA sekarang sini SIA BUMDes gitu ya, pakai sistem semua yang sekarang. Nih, kalau manual itu aset dibagi nih, ada kas, piutang, apa nih, perlengkapan, peralatan, masuk kiri semua. Kemudian yang utang ke kanan, yang ekuitas modal ke kanan semua. Minus. Beban mengurangi. Nah, nilainya harus balance kiri kanan. Laporan keuangan. Nah, kalau BUMDes laporan keuangannya hanya dua aja ya, ini yang neraca dan laporan. Apa? Oke, itu dari kami. Ada yang ingin bertanya? Hanya tinggal 5 menit aja. Ada yang ingin bertanya? Oh jangan ada kemarin aplikasi dah. Aku tak ada lagi tu hilang. Di desa adanya. Di laptop kawan, di laptop desa. Ada. Aku pindah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BUMDes Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuangka. Yang ingin kami tanyakan langsung saja Pak, yaitu mengenai masalah hutang, baik itu dari direktur atau dari unitnya. Apa boleh hutang yang di kas, apa yang bagian di unit tersebut? Terima kasih. Jadi ada yang bertanya ya, Pak siapa? Pak Iqbal. Pak Iqbal bertanya nih, kalau misalnya direktur atau karyawan BUMDes mengutang nih bagaimana, boleh atau enggak gitu ya? Ya boleh-boleh aja sih. Asal bayar. Bayar gitu kan, kewajiban. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, setiap utang, piutang kalau hadisnya itu kan harus dicatat ya, karena itu tadi menyangkut kewajiban tadi. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Maka di sisi istilahnya utang pegawai, kalau kita namanya ada utang pegawai. Kalau tadi ada utang usaha, kalau utang usaha itu utang kepada rekanan kita atau kepada supplier. Saya tadi contohnya beli laptop gitu kan, itu utang usaha gitu ya. Nah, ada juga utang pegawai. Nah, utang pegawai ini nanti harus dirincikan. Jumlah utang pegawai ada 10 juta. Ini siapa aja yang utang nih? Si A berapa, direktur berapa, bendahara berapa? Bisa ya. Itu Bisa kesepakatan lah. dari si BUMDes ini dengan Tapi kalau pengawas. sama, Kalau boleh pendamping ini kecamatan saya, BUMDes mana kalau saya boleh. boleh aja asal dibayar. Boleh. Tapi tergantung ya antara Pribadi si tak boleh. penasehat dan Iya, bisa dikasih, pengawas boleh. itu boleh enggak Kalau karyawan utang boleh. gitu kan.
Nah, kalau misalnya dibolehin itu tadi pencatatannya ditulis namanya utang karyawan, ya. Kemudian kasnya otomatis berkurang gitu, sebesar utang tersebut. Ini ya. Kalau mau lebih boleh atau enggaknya itu kewenangannya pengawas dan nasihat. Iya. Ya, ada lagi? Betul. Satu lagi? Nah, paham semua ya? Paham. Nanti jam berapa Bu? Satu ya? Oke, jam 1 mungkin kita kembali lagi di sini ya. Siap. Kita akan bermain-main dulu dengan kuis gitu ya, supaya kita tidak terlalu ngantuk kalau siang. Gampang. Oke, saya kembali ke Bu Moderator. Terima kasih. Jam 1 ya. Jam 1 nanti nah. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, dalam sesi ini kita jam 11 lewat 15, waktunya sekarang udah jam berapa?